Seperti yang teman-teman lihat bahwa sebetulnya di dalam inteligensi Mumpun Pagi, lambangnya nggak rumit ya, adalah DNA ya, dan ada bingkai heksagonal. Kenapa heksagonal? Karena setiap anggota gugus dalam konsep supernova memiliki anggota 6 orang. Karena itu jadi heksagonal, dan di dalamnya sendiri adalah representasi dari satu anggota spesial yang memang belum diceritakan dalam IEP, tapi akan muncul nantinya dengan kode permata, dan di situ ada gambar DNA triple helix, karena dia memang adalah spesies yang spesial, jadi bukan double helix tapi triple helix. Sebetulnya serial supernova sudah tamat kemarin di Inteligensi Mumpun Pagi, karena memang ceritanya sudah berhenti sampai di sana ya. Supernova sebagai sebuah teka-teki sudah terjawab. Tapi cerita masih akan terus berlanjut walaupun nanti tidak dalam bingkai supernova lagi ya. Prequel saat ini itu tidak menjadi prioritas saya. Tidak berarti kemungkinannya tertutup, tapi saya akan lebih fokus kepada cerita sesudah ketimbang bercerita tentang apa yang terjadi sebelum serial supernova. Dalam membuat novel serial, saya nggak tahu metode orang mungkin beda-beda ya, tapi kalau buat saya sudah punya gambaran, tapi ibaratnya seperti gambar buram. Kira-kira saya tahu akan menuju kemana, endingnya kurang lebih seperti apa, tapi detail peristiwa termasuk rangkaian secara detail dari adegan demi adegan, tentu itu tidak saya bayangkan secara detail ya. Penulisan itu akan lebih kaya dan mengalir ketika sudah prosesnya dimulai. Jadi kalau dalam outline biasanya yang kita buat adalah gambar besarnya saja. Apakah saya sudah membayangkan tamatnya ketika misalnya saya menulis supernova yang pertama? Itu tadi, ada gambaran buram tapi belum presisi gitu. Nah, akhir dari supernova memang pada akhirnya akan terus meruncing. Jadi mulai dari ketika partikel, gelombang, saya sudah mulai bisa membayangkan, oh oke, nanti ujungnya seperti apa. Sejujurnya ini pertanyaan yang sulit, karena saya merasa setiap karakter itu punya kelebihan kekurangan masing-masing, dan saya juga punya kedekatan yang personal, terutama ketika saat saya sedang menuliskannya. Tapi kalau saya lihat ke belakang, satu karakter yang saya rasa paling nyaman untuk saya olah adalah Alpha Sagala. Saya tidak tahu persis kenapa, mungkin karena dia sama-sama Batak, dan melalui Alpha saya jadi belajar mengenai tradisi suku Batak, atau karena dia memang punya kombinasi sifat dan situasi yang menarik. Selain itu, saya juga menyukai Tony atau Empret. Kayaknya kalau in real life saya pengen punya sahabat, saya akan pilih Empret menjadi sahabat saya karena dia manusia yang sangat berguna. Sebetulnya Kepingan Supernova dibuat bukan untuk menjembatani cerita, melainkan sebuah ringkasan atau kesimpulan dari apa yang sudah saya tuliskan dari buku 1 sampai 6. Karena memang banyak kutipan maupun perenungan ataupun kata-kata berkesan yang banyak membaca melalui surat, melalui pesan di medsos dan sebagainya, itu sering ungkapkan kepada saya gitu. Nah, saya sudah terpikir ingin membuat intisarinya supaya buat orang yang mungkin belum pernah membaca serial Supernova, dengan melihat Kepingan Supernova mereka dapat menyimak, oh kurang lebih Supernova itu ceritanya seperti apa, temanya bagaimana gitu ya. Sementara bagi yang sudah pernah membaca serial Supernova, Kepingan Supernova itu fungsinya lebih kepada untuk pengingat, semacam bookmark atau pembatas buku gitu ya, di mana kita bisa mengingat lagi kalimat-kalimat yang kita suka, kutipan-kutipan yang berkesan, dan sebagainya. Para peretas ini dibantu oleh infiltran. Mereka itu kan seperti makhluk yang memang dalam format aslinya tidak terpenjara oleh ruang dan waktu. Ya, jadi mereka bisa melihat waktu itu secara holistik, bukan seperti kita yang harus menghadapinya momen ke momen. Jadi apa yang ada jadi masa lalu, apa yang belum datang akan menjadi masa datang, menjadi misteri dan sebagainya. Tapi kalau mereka bisa melihat waktu itu secara keseluruhan. Nah,
Tapi ada titik-titik yang mereka perlu tuju di dalam setiap misi mereka. Untuk itu mereka kan melihat, oke, untuk menuju titik A, peristiwa apa saja yang harus mereka lewati, gitu ya. Karena mereka kan nantinya akan lupa, mereka akan amnesia ketika turun ke bumi, gitu. Nah, jadi pertimbangannya adalah sebetulnya pemancing apa saja, katalisator apa saja yang kemudian akan membawa mereka ke tujuan ataupun titik yang menjadi penentu misi, gitu. Ini sebetulnya satu pertimbangan yang pernah saya renungkan juga sih, gitu ya, karena memang gugus lain juga punya keunikan masing-masing dan misteri tersendiri. Tapi seperti saya bilang tadi, saat ini itu bukan menjadi prioritas saya. Kalau memang ada kesempatan dan tenaga untuk membuatnya, saya nggak tahu kapan, mungkin saya akan meluangkan satu buku khusus untuk bercerita gugus lain. Tapi saat ini saya nggak bisa memastikan akan terjadi atau tidak. Bagi saya pribadi, supernova itu bisa dibilang wahana saya untuk bertanya ya. Jadi segala pertanyaan yang saya miliki tentang hidup gitu, itu saya coba jawab melalui penelusuran saya di dalam supernova. Tentu saja dalam upaya saya menjawab, karena ini akan menjadi satu kemasan fiksi, ada unsur imajinasi di dalam, ada unsur fantasi di dalam gitu ya. Tapi nilai-nilai spiritualitas maupun falsafah di dalamnya kurang lebih itu menunjukkan dan mewakili apa yang selama ini menjadi pertanyaan sekaligus upaya saya untuk menjawabnya gitu. Jadi saya merasa bertumbuh besar dengan serial Supernova ini. Ini bukan cerita yang saya bisa lahirkan begitu saja kalau tidak saya punya bekal cukup untuk menuliskannya. Jadi saya sendiri harus punya bahan maupun perenungan yang sudah lebih dahulu matang gitu ya, baru bisa saya tuliskan ke dalam sebuah cerita. Ada satu konsep yang memang menginspirasi saya, bisa dibilang ini building block ya untuk membuat konsep infiltran, sarvara, dan peretas. Yakni di dalam Buddhism itu dikenal yang namanya bodhisattva. Bodhisattva itu adalah beings atau makhluk yang sudah mencapai kesucian, sudah mencapai pembebasan yang sejati gitu ya. Tapi mereka memutuskan untuk tak terikat di dalam samsara, di dalam dunia fana ini, karena mereka punya tekad bahwa mereka tidak akan menggunakan tiket mereka ya untuk menuju pembebasan yang sempurna sebelum semua makhluk sama-sama bebas gitu. Jadi mereka seperti kayak bolak-balik ikut tercampur di dalam samsara ini gitu dengan niatan untuk ikut membantu membebaskan semua makhluk. Nah, tentu apa yang saya tulis dalam Supernova tidak sepenuhnya seperti itu, ada unsur rekaan dan fantasi di dalamnya gitu. Tapi konsep itu buat saya sangat menarik bahwa siapa tahu di antara kita semua gitu ya, ada makhluk atau entitas atau mungkin sesama manusia yang apa yang kita lihat sebagai manusia gitu. Tapi sebetulnya mereka sudah memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam dan koheren tentang semesta ini. Cuma entah mereka tidak menyadarinya atau mereka tidak menunjukkannya dan mereka ada di sekitar kita gitu. Jadi inilah yang kemudian saya olah menjadi realitas supernova. Jadi memang supernova ini kan bicara lepas dari ikatan geografis gitu ya. Saya mencoba membuat satu konsep di mana mereka tidak terikat lagi oleh batasan-batasan itu, dan ketika kita bicara realitas yang dilihat oleh para infiltran misalnya, tentu yang namanya suku, agama, budaya itu udah bukan lagi hal yang relevan bagi mereka gitu. Yang utama adalah bagaimana para peretas ini mampu bangun dan terpicu untuk ingat misinya apa. Cara mereka untuk terpicu tentunya macam-macam.
Dan untuk alasan praktis, bisa saja mereka berada dalam satu lingkungan geografis yang lebih dekat. Misalnya gugus yang sekarang yang saya ceritakan, gugus ASKO gitu ya. Mereka memang berada di dalam lingkungan Indonesia, walaupun sempat kemana-mana, tapi akhirnya mereka kemudian berkumpul lagi di Indonesia. Jadi alasan kenapa ada terjadi perbedaan agama, budaya, dan sebagainya justru untuk menunjukkan bahwa keragaman itu tidak lagi menjadi problem, tidak lagi menjadi masalah, bahwa ada satu hal universal yang mengikat semua tokoh supernova. Ini menurut saya pertanyaan pancingan ya. Kayaknya pertanyaannya adalah, nanti kalau ada kelanjutan dari ceritanya Permata, yang gugus ASKO masih pada ada nggak sih gitu ya, Bodi, Elektra, segala macam itu masih ada nggak gitu. Well, tentunya karena ini adalah gugus ASKO dan Permata merupakan bagian dari gugus ini, saya rasa yang paling logis adalah tentu dia tetap dibantu oleh anggota lainnya, dia nggak mungkin sendirian ya. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa infiltran dan peretas itu kan seperti jaringan, jadi network ini akan terus mengikuti tokoh utama ya. Misi selanjutnya apa? Tentu saya nggak bisa cerita detail, hari pembebasan itu nantinya bagaimana. Kalian harus lihat sendiri, baca sendiri nanti kalau sudah ditulis dan sudah terbit. Tapi yang jelas, akan selalu ada jaringan ASKO dan infiltran yang akan menemani sepak terjang Permata.